Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Firdaus, NPM 171200020, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran SPDP melalui sistem daring pada kelas 5 SD Negeri Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Dalam presentasi ini ada 5 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kerangka berpikir. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil temuan dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Di masa sekarang ini, Indonesia mengalami wabah COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan, di mana diharuskan diadakan secara daring dari rumah masing-masing. Hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran SPDP, di mana kegiatan pembelajaran ini identik dengan praktek seni dan tari. Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitiannya adalah pembelajaran SPDP melalui sistem daring pada kelas 5 SD Negeri Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana persiapan yang dilakukan pada mata pelajaran SPDP melalui sistem daring di kelas 5 SD Negeri Plumbungan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran SPDP melalui sistem daring di kelas 5 SD Negeri Plumbungan. Yang ketiga, bagaimana penilaian hasil belajar kegiatan pembelajaran SPDP melalui sistem daring di kelas 5 SD Negeri Plumbungan. Dari kerangka berpikir ini dapat dilihat pelaksanaan pembelajaran SPDP di SD Negeri Plumbungan untuk kelas 5 yaitu menggunakan sistem daring. Dari sistem daring tersebut melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Contoh, persiapan seperti RPP, media, kuota, sinyal. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam kegiatan tersebut adanya interaksi antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil karya pembelajaran. Penilaian biasanya dilakukan setelah adanya kegiatan pembelajaran agar kita dapat mengetahui seberapa paham peserta didik dengan materi yang disampaikan. Di sini terdapat bagaimana dan melalui apa saja penilaian pembelajaran SPDP pada kelas 5 SD Negeri Plumbungan. Selanjutnya adalah kajian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rodriah, Ibu Riris Tio Sundari, dan Bapak Prasena Arstianto tahun 2020 yang berjudul Analisis Kegiatan Belajar Seni Tari Anak-anak Desa Sendang Agung pada masa pandemi COVID-19. Menarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran SPDP pada masa pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap dapat mengasah ranah afektif dan psikomotoriknya. Akan tetapi kendala dalam kegiatan belajar seni tari ini yaitu pada hasil akhir latihan yang harus dilaksanakan secara virtual, dikarenakan mengingat protokol kesehatan yang mengharuskan untuk tidak berkerumun dengan banyak orang. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rubiantika Aestutianing Tias dan Setio Yanuartuti tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul Relokasi Pembelajaran Seni dalam bentuk daring online untuk meningkatkan kreativitas selama pandemi COVID-19. Menarik kesimpulan bahwa keterbatasan interaksi di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan siswa harus tinggal di rumah akan memperoleh pendidikan yang layak jika fasilitas digital berjalan stabil dari pihak sekolah, guru, dan siswa. Yang ketiga adalah dari Mutiara Sari Dewi
tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul Pembelajaran Seni Tari bagi Calon Guru Madrasah Ibtidaiyah di Masa Pandemi COVID-19. Menarik kesimpulan bahwa calon guru lebih banyak menggunakan media atau sarana pembelajaran daring berupa aplikasi WhatsApp dalam pembelajaran seni tari selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu pendekatan yang memahami tentang fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, dan lain-lain. Yang kedua, lokasi dan latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Plumbungan Pati. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik dan guru kelas 5. Selanjutnya adalah data, sumber data, dan instrumen penelitian. Sumber data didapat dari 3P, person, place, paper. Yang pertama, person adalah orang yang memberikan data. Dalam penelitian ini yang memberikan data adalah guru dan peserta didik kelas 5. Yang kedua, place, tempat. Penelitian ini bertempatan di SD Negeri Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Yang ketiga, paper, sumber data yang menyajikan berupa huruf, gambar, dan simbol-simbol. Dari penelitian ini sumber data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Yang pertama, observasi, di mana peneliti mengikuti kegiatan pembelajaran SPDP secara daring melalui WhatsApp group. Jadi peneliti mengikuti atau bergabung di WhatsApp grup kelas. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru dan peserta didik kelas 5. Yang ketiga, dokumentasi berupa foto dan arsip-arsip yang lain. Keabsahan data yang pertama menggunakan teknik triangulasi dengan mengecek sumber berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, member check dengan mengumpulkan dokumen dari guru dan peserta didik seperti RPP, hasil penilaian, tugas-tugas peserta didik. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang pertama, data collection, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menentukan objek dan menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kedua, reduksi data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Yang ketiga, penyajian data atau data display, sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, analisis berbentuk teks yang bersifat naratif. Yang keempat, verification, penarikan kesimpulan, merupakan pengecekan kembali catatan-catatan yang telah dibuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Kemudian adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, persiapan yang dilakukan oleh guru adalah mendata peserta didik yang memiliki handphone Android dan yang tidak memiliki, memastikan kuota dan jaringan internet mencukupi, dan kemudian mempersiapkan RPP, media, materi yang akan digunakan. Untuk peserta didik mempersiapkan kuota handphone Android, membaca materi yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group, buku properti yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran SPDP melalui sistem daring pada kelas 5 SD Negeri Plumbungan ini bisa berjalan dengan baik. Terdapat 3 bagian, yaitu pembuka, inti, penutup. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini menggunakan aplikasi WhatsApp group. Yang ketiga, penilaian hasil belajar. Kegiatan pembelajaran SPDP kelas 5 SD Negeri Plumbungan tetap mengacu pada 3 aspek, yaitu aspek spiritual dan afektif, kognitif, psikomotorik.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran SPDP melalui sistem daring pada kelas 5 SD Negeri Plumbungan, bahwa persiapan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran adalah disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang dimana kegiatan dilakukan secara virtual dikarenakan mengingat protokol kesehatan yang mengharuskan tidak berkerumun. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.